Saya berusaha mencari namanya SK yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi, oleh Wali Kota Jokowi di Surakarta. Oke. Nah, nggak ada dokter andesnya, nggak ada insinyurnya. Yang saya cari insinyur susahnya minta ampun, yang saya cari dokter andes nggak ada sama sekali. Coba cari semua SK Presiden, pasti ada insinyurnya. Tapi kenapa banyak sekali arsip yang tidak ada gelar insinyurnya? Jangan-jangan gelar insinyurnya itu terjadi di tengah-tengah masa jabatan. Ada kemungkinan, ini dugaan ya, kita ngomongin dugaan ya. Ada kemungkinan bahwa ijazahnya Joko Widodo yang lulusan Surakarta itu, lulusan Yogyakarta itu dipakai oleh yang lulusan Surakarta. Begitu. Ini ada bukti lagi nggak yang Nah, itu? dari situ akhirnya kita telusuri, ternyata memang KPUD Solo waktu itu yang menerima pendaftaran. Kenapa dia bisa lolos di Solo waktu itu? Nah, itu juga karena itu, dan saya meragukan akademisnya. Waktu di Solo dia masih pakai nama dokter Andes, pakai gelar dokter Andes. Ketika di Jakarta dia pakai gelar insinyur. Jadi perubahan gelar ini juga meragukan buat saya, ini jangan-jangan ini memang dia nggak punya ijazah sebenarnya. Dokter Andesnya dari mana nggak terekspos lagi. Yang terekspos adalah insinyur, kehutanan. Dan ketika rame-rame katanya di buatan pramuka, itu memang menurut hipotesa saya sengaja dibuat ijazah palsu ya, untuk mengalihkan, menyesatkan pemikiran bahwa dia tidak punya ijazah, seolah-olah konsentrasi di ijazah palsu ini. Padahal orangnya ini bukan Joko Widodo yang ada di foto itu loh. Oh, berarti memang hipotesisnya Dr. Zul meyakini bahwa Pak Jokowi itu Pak Jokowi yang presiden ya, itu tidak punya ijazah sama sekali. Sama sekali nggak punya. Bukannya ijazahnya yang UGM itu? Bukan, itu punya Joko Widodo. Joko Widodo yang lulusan Yogyakarta? Iya, Yogyakarta. Kita udah telusuri. Telusurinya sampai mana? Sedalam apa tuh, Pak? Oh, sudah kita tanya sampai ke tempat KKN-nya. Persis memang ya kenal, yang di foto ijazah itu kenal, tapi sama presiden nggak kenal. Gitu loh. Oh ya, pas KKN itu ditujurin ke teman-temannya, dia kenal yang nama foto itu memang Joko Widodo ya. Tapi dia nggak kenal yang ketika bukan. Makanya pas reuni mereka salaman lagi. Kenalan. Halo, nama saya ini. Kan masa reuni pakai kenalan, Bang? Iya. Biasanya kalau reuni kan saya lulus udah 40 tahun yang lalu loh. Bahkan baru tahun lalu ada reuni emas, berarti 50 tahun yang lalu saya lulus. Nggak ada saya kenal semua, masih kenal gitu loh. Masih kenal pada saya. Sudah 50 tahun. Udah beda mukanya gitu kan. Udah tua gitu kan kasarnya ya. Iya, tapi suara kan nggak bisa. Dan biasanya ini ya, Dok, ada julukannya kumis. Wah, Menyebut nama bapak biasanya. Iya kan, nama saya waktu kuliah kan bukan di sini saya disebut Dr. Jul gitu. Waktu kuliah saya dipanggilnya Kipli gitu. Pi, apa kabar? Betul. Ya gitu. Langsung ke ini ya, langsung. Kipli, kamu kok awet muda. Nah, begitu kita kira-kira salah satunya. Nah, ini kan fakta-fakta yang jangan dibuat-buat lah, enggak bisa gitu loh. Ini mau saya tambahin lagi soal dokter Andes nih, Bang. Gimana? Jadi waktu itu saya berusaha mencari ya. Mungkin Dr. Zul nggak sama Dr. Zul waktu itu. Saya berusaha mencari namanya SK yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi, oleh Wali Kota Jokowi di Surakarta. Dan banyak sekali yang saya temukan di situ tidak ada gelarnya. Hanya Joko Widodo. Hanya Joko Widodo tok. Oke. Nah, nggak ada dokter andesnya, nggak ada insinyurnya. Yang saya cari insinyur susahnya minta ampun. Yang saya cari dokter andes nggak ada sama sekali. Tapi waktu dia presiden, coba cari semua SK presiden, pasti ada insinyurnya. Aneh nggak tuh? Artinya Mas Mike sudah menelusuri arsip lamanya Pak Jokowi di Solo dan tidak menemukan adanya gelar insinyur ataupun dokter andes. Ada beberapa yang dibuat gelar insinyur, tapi kan kita nggak tahu nih. Itu kan kita tidak pernah mengalami tuh masa-masa arsip itu dipakai. Nah, tapi kenapa banyak sekali arsip yang tidak ada gelar insinyurnya? Jangan-jangan gelar insinyurnya itu terjadi di tengah-tengah masa jabatan. Oke. Kalau itu masuk akal. Seandainya gelar insinyur itu didapat di tengah masa jabatan, misalnya nih,
Bang Aiman kan baru aja haji. Nah mungkin keputusannya Bang Aiman sebelum haji kemarin, Aiman Wicaksono tok. Setelah haji Aiman Wicaksono, kan masuk akal. Karena hajinya terjadi di masa jabatan. Kalau ini, kenapa setengahnya ada, kok sedikit ada, banyak nggak ada? Oh, mungkin ini kosong. Mungkin Pak Jokowi waktu itu humble aja nggak mau pakai gelar gitu mungkin ya. Iya, mungkin kita mungkin juga nggak terbuka aja terpikir. dengan Iya, tapi ya mungkin nggak. Tapi kan faktanya di lapangan bahwa sedikit sekali arsip-arsip yang menyebutkan Insinyur Joko Widodo ketika di Solo seperti itu. ya, yang saya temukan. Yang ditemukan. Dokter Zul ada lagi? Ya itu saya tetap yakin itu bahwa karena saya melihat persis bahwa memang ya, karena saya dokter ya saya tahu anatomi. Nggak usah terlalu penelitian seperti yang lagi rame ini kan. Wah saya lihat memang sebeda bukan dia dan dari situlah saya mulai menelusuri isu apa sih yang ditutup sampai bertahun-tahun, banyak energi, uang, waktu habis hanya untuk membuktikan ijazahnya ini palsu apa tidak palsu. Bayangin semua institusi terlibat, bahkan yang saya sayangkan institusi sebesar Universitas Gadjah Mada pun terlibat. Ya kan, bahkan ini juga meragukan saya kan sebagai orang yang pernah kuliah, rektor itu sangat saya hormati kan, tapi dia begitu ringan gitu ngomong Jokowi Dodo itu lulus tahun ini, di kesempatan lain tanggal ini, jadi beda gitu Mike. Ini ada kan banyak ketidakcocokan antar berkas, antar arsip yang ditemukan atas nama Joko Widodo ketika dia jadi gubernur dan ketika dia menjadi wali kota. Ya, dan satu lagi Bang, ini saya tambahin nih soal rektor. Jadi baru tadi siang ada sidang mediasi ketiga. Minggu depan mediasi keempat. Tadi ada iNews juga di situ. Ya kan? Ya masih satu inilah. Satu rumah lah. Ya kan? Jadi tadi Pak Bonatua Silalahi bersama Laksamana pertama Muryono Aladin, Purnawirawan menggugat KPU, Bawaslu, Ova Emilia, Profesor Naim, Muhammad Naim, dan Profesor Budiadi. Nah, anehnya yang 3 orang dari UGM ini tidak pernah datang. Padahal mereka yang tanda tangan legalisir. Kenapa sih takut untuk datang? Kenapa sih takut untuk menjawab, iya itu tanda tangan saya? Ya kan? Apakah memang gelar insinyurnya ini didapat di tengah-tengah masa jabatan wali kota? Sehingga mereka nggak berani. Masalah ya kalau misalkan insinyur tengah-tengah, kalau dia sekolah lagi misalnya dia sekolah lagi, tapi kan ijazah 85 itu nggak bisa dia tanggung jawabkan kan? Soalnya masa jabatannya kan 2005 gitu loh. Yang penting buat saya sih sebetulnya bukan ijazahnya palsu tidak palsu, ketidakjujurannya itu yang buat saya sangat. Kan ini yang nonton banyak yang muda nih. Iya. Saya kan pengen anak-anak muda itu jangan diberi panutan ketidakjujuran gitu kan. Kita ingat Presiden Soeharto waktu itu ngaku aku lulusan Onkoloro, jadi dia SR angka 2 sampai kelas 2 SD aja. Ada Malik yang jadi diplomat sampai pernah menjabat di PBB mengatakan saya tidak sekolah. Jujur tapi mengatakan ini kan tidak jujur ini. Itu yang saya persoalkan. Jadi kita jangan dipertontonkan ketidakjujuran itu yang buat saya menyedihkan. Kita sebagai bangsa yang beradab diajari oleh pemimpinnya sesuatu yang tidak jujur. Itu kenapa saya concern urusan ini gitu loh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.